Halo guys, welcome back to my channel Romeo Moto Vlog. Uhuy. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas sedikit tentang Yamaha R7 atau R7. Ya, seperti yang kalian tahu ya, bahwa Yamaha R7 itu sudah sudah launching sebenarnya di Eropa dari tahun 2021 kalau tidak salah ya. Dan apakah di Indonesia sudah ada atau belum juga gua belum tahu fixnya seperti apa. Tapi bagi gua ya ada dua pertanyaan ya, apakah R7 ini sebagai pengganti Yamaha R6 atau sebagai penerus Yamaha R6 di seri R seriesnya guys. Ya, kita tunggu aja lah ya, bakalan ada di Indonesia atau enggak, atau bahkan udah ada ya di tahun 2024 ini. Gue juga kurang paham sih sebenarnya ya, karena di jalan raya pun motor ini belum ada ya cuy ya. Ya, ngomongin tentang Yamaha R7 sebagai pengganti atau penerus dari R6-nya atau dari R6-nya, yaitu benar sekali ya guys ya, karena lagi dan lagi R6 itu tidak lolos di Euro 5 atau Euro 5-nya ya, dengan ya kondisi mesin atau segala macamnya. Yamaha tidak meneruskan memproduksi tipe R6 karena ya mungkin banyak hal lah ya, mungkin karena apa sih karena mungkin dari pihak Yamaha tidak mau melanjutkan risetnya tentang R6 ya, sampai dia lolos Euro 5 atau uji emisinya. Jadi mungkin daripada dia banyak-banyak mengeluarkan biaya agar motor di seri 600 cc nya lolos uji Euro 5-nya, ya mungkin dia berpikir bahwa ya gue lanjutin aja lah dengan mesin yang sudah tentu bakalan lolos di kancah Eropa sana guys. Makanya mereka ngeluarin Yamaha R7 atau R7 yang notabene berbasis mesin di MT7 nya guys. Ya, kenapa dia memakai mesin MT7? Karena mungkin pertimbangannya adalah MT7 juga sudah sangat laku, atau ya mungkin pasarannya agak sedikit laku di Indonesia khususnya. Makanya daripada mereka menambah biaya atau segala macamnya buat memproduksi mesin terbaru yang bisa lolos Euro 5 juga, ya udah kita pakai mesin yang udah ada, kemudian pasaran di Indo juga agak lumayan bagus, lolos ujian juga ya. Kemudian tinggal mereka mikir nih mau dikasih skin apa kira-kira ya biar pasaran Indonesia itu lebih tertarik. Kemudian udah mogel look banget, apalagi kalau kalian tahu sendiri ya, pasaran naked dan sport fairing Indonesia itu pasti bakalan lebih gacor di sport fairingnya cuy. Ya, makanya dari Yamaha pun mengeluarkan mesin lagi mengeluarkan motor R7. Gue sih baru baca-baca dikit ya, jadi kalau misalkan ada salah informasi bisa kalian benerin ya di kolom komentar biar kita saling sharing aja. Bukan gua bikin konten kayak gini gua merasa pintar atau gimana ya, enggak, kita saling sharing aja ya tentang Yamaha R7 ini. Ya, jadi motor ini basicnya adalah MT-07 dari sasis, dari rangka, karena bisa kalian lihat di desainnya kalau kalian cek di internet. Ya, desainnya itu tidak menggunakan delta box layaknya R1M atau R6 ya yang keluaran terbarunya, tapi dia lebih memakai kerangka dan ya mungkin body set dari MT-07 ya. Kemudian dibalut juga, kita ngomongin bodinya dulu kali ya. Kalau misalkan gue lihat-lihat bodinya sih sangat mirip R6 ya. Ya pokoknya seri R dari Yamaha ya, bodinya itu mirip-mirip, tapi diklaim motor ini jauh lebih ramping cuy.
Ya bisa kalian lihat sendiri lah ya cuy, gimana nggak ramping, motornya 2 silinder. Ya pasti Yamaha bakalan bikin motor dengan seramping mungkin di luar dari R6 dan R1M yang gendut banget. Ya di samping body R1M dan R6 yang agak lumayan gendut ya mau gimana nggak gendut, coba dia bawa 4 silinder, sedangkan R7 ini dia bawa 2 silinder walaupun kapasitas mesinnya itu 700 cc ya, kurang dikit sih, kita bilang aja ya 700 cc lah dengan 2 silindernya cuy. Kemudian Yamaha mengklaim juga bahwa dengan mesin MT-07 dan bodi yang lebih ramping daripada diameter dari MT-7 sendiri dan motor sport fairing Yamaha lainnya, diklaim bahwa motor ini tuh bakalan lebih kenceng 16 km di seri M7 nya. Ini ngapain sih ya, gimana nggak kenceng ya, mungkin dengan motor 2 silindernya bakalan ngebuat motor ini jauh lebih, performanya itu lebih gede lagi guys, karena di RPM rendah atau RPM tinggi itu bakalan sama aja kencengnya cuy. Didukung juga dengan banyak teknologi ya, kayak shockbreakernya udah pakai KYB yang bisa di setel. Wah, ngerokok lagi dong. Gua mau negur tapi ya gimana cuy, ntar pasti bakalan lebih kenceng yang ditegur, ya udahlah. Biarkan Masnya dengan dunianya sendiri ya. Ya didukung dengan suspensi udah upside down ya, masa udah moge 700 cc nggak upside down, kan kayak terkesan lucu aja gitu. Ya suspensi depannya itu sebenarnya udah enak banget guys pakai KYB ya, walaupun belum Ohlin. Kalau misalkan Ohlin mungkin harganya ya nggak semurah yang kita duga. Karena ya kalian tahu sendiri lah, kalau misalkan udah Ohlin Brembo itu pasti harganya udah wadidaw. Ya kalau misalkan KYB sih udah lebih bagus daripada yang standarnya kayak yang sekarang dipakai di seri-seri low entry-nya ya, kayak CBR lagi, kayak R15 dan kawan-kawannya. Mungkin KYB ini bakalan lebih mantep lagi kalau misalkan dipakai di Yamaha R7 ini guys. Kemudian juga rem-remannya juga udah bagus banget. Kemudian motor ini ya, panjang dari joknya itu lebih panjang ketimbang motor R6 guys, karena kalau misalkan joknya lebih panjang, jadi pas kita nunduk nih ya, pantat kita ini bakalan bisa lebih ke belakang agar kita bisa masuk di sistem aerodinamisnya dari Yamaha ini. Makanya motor ini ya bakalan lebih kenceng karena emang udah di setting segala rupa ya, lebih ramping, aeronya lebih bagus. Ya bisa kalian lihat lah, desainnya udah lancip-lancip, udah mantap, gila. Ya masih banyak mungkin keunggulan lain ya yang nggak bisa gue jelasin tentang R series ini ya, terbaru. Cuman kalau misalkan kita lihat di Indonesia kayaknya belum ada cuy, gue belum pernah nemuin ya Yamaha R7 ini. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat ya, bodinya pun memang udah mirip kayak R15, kayak R1M, kayak R15M. Itu emang mungkin bisa dibilang bahwa R series ini adalah ciri khasnya dari Yamaha, dengan bodi lancip-lancip, kemudian stang udah underyoke semua. Ya masa moge nggak underyoke, emang Honda Honda yang 150 nggak underyoke coy, itu bener-bener sangat kurang ya bagi gua pribadi. Jadi kesannya itu kayak nggak nunduk gitu loh, kayak motor bapak-bapak. Ya cocok sih buat orang-orang yang udah berumur kayak gua, tapi kalau misalkan buat anak muda kan pasarannya mereka pengen motor walaupun 50 cc ya look moge cuy. Tapi dengan R7 ini ya udah bagus banget sih, emang bisa dibilang ini adalah moge 2 silinder yang paling efisien kalau menurut gua ya. Tapi ya sayangnya nggak tahu deh kalau misalkan di pasaran Indo ya, karena kita itu kiblatnya bener-bener moge 4 silinder. Kayak misalkan ZX25 aja itu udah 4 silinder walaupun nggak disebut moge ya, cuman 250 cc, tapi itu laris banget cuy. Kalau misalkan ini 2 silinder walaupun cc nya 700 bakalan laris juga nggak ya, karena ya bagi gue pribadi ya sebagai orang pada umumnya yang menginginkan motor murah meriah muntah dengan spek dewa, suara malaikat bisa dibilang ya, gue nggak tahu sih hasil suara yang dihasilkan oleh motor R7 ini. Tumben sepi. Ya kita doain aja ya, semoga R7 ini bakalan banyak peminatnya. Kemudian kita masalah harga pun jauh lebih murah
dibanding dengan R6 ya, atau bahkan R1 itu lebih murah dan di atas sedikit dari ZX25R cuy. Cuman emang kelemahannya ya belum 4 silinder aja, tapi cc udah 700, kalian bisa nongki-nongki santuy di area sensi cuy. Jadi motor ini udah bisa naik, ya iyalah 700 cc mau gimana. Emang ZX ya yang 4 silinder tapi masih 2,5 belum bisa parkir ya, itu mungkin bedanya ya, plus minus semua motor itu pasti ada. Kalau misalkan kalian mau yang sempurna ya kalian rakit sendirilah di rumah. Ya, kalau misalkan kita ngelihat pasaran Eropa yang terakhir ya, yang gue tahu, koreksi kalau misalkan emang udah ada update. Wow, oke. Kita harus sabar aja deh kalau misalkan naik motor di kawasan Jakarta. Ya, kalau misalkan kita ngikut pasaran Eropa itu sekitar 89.999 lah ya, itu kurang lebih sekitar 135-140 juta kalau dirupiahin ya. Emang sih kedengarannya murah ya. Dengan 700 cc 2 silinder, desain udah mantep gila, menggunakan mesin MT-07, kemudian dengan teknologi terbaru dari Yamaha yang mengeklaim bla 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 bla, lebih kencang, lebih ini, lebih efisien, kemudian segala macamnya, dengan suara yang 700 cc itu nggak mungkin jelek ya, kayak 150 atau ya di bawahnya pasti bakalan bagus banget ya. Itu tergolong adalah motor yang sangat murah di dunia permogean ya. Kalau misalkan kalian punya 130 ya something lah, 150 lah ya, mahal-mahalnya bisa kalian hitung sendiri, karena kan dolar kan naik terus nggak turun-turun, jadi setiap saat bisa berubah ya cuy, tergantung berapa dolarnya yang naik. Wow, ini macet masih pembangunan nih kayaknya, udah sekitar gua nge-YouTube aja udah 4 bulanan, udah hampir setengah tahun ya nggak jadi-jadi daerah sini. Tapi kalau misalkan kalian pengen, gue sih nggak tahu ya di dealer Indonesia, Yamaha Indonesia udah ada atau belum, atau inden gue juga kurang paham. Tapi kalau misalkan emang ada di Indonesia dan dipasarkan, kemungkinan harganya bisa 2-3 kali lipat cuy. Apalagi kalau misalkan motor ini ya harus diimpor dulu dari Eropa ya, harganya pasti bakalan digoreng ya. Ya seperti biasa cuy, pasaran motor Indonesia kalau nggak ada gorengan kayaknya kurang cuan. Padahal di luar negeri sana harganya tergolong sangat murah, tapi kalau nyampe di Indonesia mungkin di atas 200 juta kali ya. Dan itu yang kadang ngebuat nanggung, mendingan beli second R6 aja, udah 600, looknya udah mau gila, 4 silinder pula. Pokoknya nggak R6, nggak mau toplok deh. Tapi dengan adanya R7 ini gue nggak tahu lah ya kondisinya kayak apa. Soalnya kalau dari luar murah dengan berbagai persyaratan di Indonesia ya, pajak segala macam, biasanya lebih mahal cuy. Jadi kita doain aja ya, semoga motor ini diproduksi di Indonesia, dipasarkan di Indonesia dengan harga yang terjangkau. Semoga gue bisa beli. Kalau bisa yang seri Indonesia nggak apa-apa deh, nggak 700 cc tapi 4 silinder. 600 juga nggak apa-apa. Yang penting 4 silinder, karena Moge itu menurut gue pribadi ya, dan orang Indonesia kebanyakan, Moge 4 silinder dengan suara yang benar-benar menggila kayak ZX, walaupun 2,5 tapi 4 silinder suaranya udah khas banget Moge, walaupun belum bisa parkir di sensi sih cuy. Tapi kita tunggu aja deh yang terbaik dari R series ini ya, karena sayang banget R6 nggak lolos uji Euro 5 nya. Kalau misalkan lolos mungkin Yamaha R7 ini nggak bakal bersinar ya. Walaupun masih pakai mesin 2 silinder punyanya MT-07 dan sasis segala macamnya ya. Semoga motor ini bisa jadi salah satu pilihan gua, pilihan yang nonton video ini kalau misalkan kita kebelet banget Moge cuy. Wah macet sih, tumben ya macet ya, biasanya di sini nggak macet. Gue sengaja lagi belok kiri tadi. Wow, pleset dong. Karena emang sempit banget sebenarnya, tapi biasanya di sini nggak macet loh cuy. Ini tumben ya macet ya. Ya, untuk spesifikasi lebih detailnya gua bakalan rinciin buat kalian semua, jadi tonton video ini sampai akhir cuy. Karena siapa tahu pembahasan gua masih banyak kurangnya ya, pasti banyak kurangnya karena gua pembahasannya spontan, nggak ngebaca nggak apa, jadi gue sambil ngevlog ya. Karena tadi ada komen tentang Yamaha R7, gue kira nggak
keluar di Indonesia, tapi katanya ada, cuman harganya tadi di komenan ya ada yang bilang 170 juta cuy. Itu sih 700 cc 170 juta sangat terjangkau ya bagi gua ya. Walaupun mungkin looknya nggak terlalu gambot karena 2 silinder, emang kalau misalkan 4 silinder pasti udah mirip-mirip kayak R6 atau R1M ya. Cuman emang makin kesini Yamaha itu makin ramping-ramping cuy, jadi mungkin dia mengedepankan aerodinamis ya, gue juga nggak tahu ya. Kita lihat aja lah ya mau gimana nih masa depan dari R7 dan masa depan channel YouTube gue juga. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dengan konten-konten gue selanjutnya ya silahkan kalian cari aja di kolom cari ya, Romeo Motovlog pasti ketemu. Dan terima kasih yang udah subscribe, komen, dan like dan dukung gua selama ini ya. Walaupun ada komen positif negatif itu ya udah wajar lah bagi gua. Jadi tunggu apa lagi, kalau misalkan kalian emang ngebet bisa mungkin datang ke Yamaha, bilang-bilang kayak saya mau R7 mau gimana bla 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 ya, kalian usaha aja cuy. Tapi kalau gua mungkin belum ya, karena emang keuangan belum membaik. Ya udah, sekian dulu video dari gua cuy, kurang lebihnya gua mohon maaf, dan semoga kalian tertarik dengan pembahasan gua tentang Yamaha R7 R7 ini ya cuy ya. Semoga ya dengan adanya ini pabrikan Yamaha makin maju ke depannya cuy. Semoga ya, siapa tahu ya tiba-tiba gua bisa nyobain motor ini test ride. Kalau misalkan emang udah ada di Indo ya alhamdulillah sih. Gimana dong Yamaha? Walaupun YouTuber kecil. Bye bye.